Halo. Siap sekarang. Udah siap ya? Udah siap kalau sekarang. Nggak kejutan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa. Iya, dengan DMC di sini. Dengan Arif di sini. Iya. Ya, Minggu kemarin, wuhu. saya mau menutup muka saya. Pakai sarung. Setidaknya sentimennya benar, cuman terlalu ya. Sama kayak kemarin ya. Aku malu. Sentimennya positif tapi dulu terlalu positif. Sekarang sentimennya negatif tapi negatifnya keterlaluan ini. Saya udah gak mau nebak-nebak lagi. Jangan Saya kapok. Kita harus tetap memberikan guidance Iya, gitu. siap. Oke, jadi menu minggu Berarti ini sekarang gue setiap habis ngasih view pakai disclaimer ya. Gitu. Gue udah pakai gitu terus sekarang. Ya, Dim. minggu ini kita akan bahas pergerakan minggu kemarin ya, terkait dengan data-data tuh ada RBA juga. Terus yang paling penting dan menggerakkan pasar itu sebenarnya sentimen negatif menjelang data inflasi US. Gitu. Ada beberapa data lain, tapi juga ada data yang baru aja fresh ya hari Jumat kemarin. Kita typing kan hari Sabtu ya. Nanti aja. Itu ada data inflasi US. Dan setelah itu baru kita bahas proyeksi market minggu depan seperti apa. Wis, bisa nggak kita? Insya Allah. Insya Allah bisa ya. Iya. Sentimennya sih kurang lebih kita bener lah. Cuman kadang-kadang apa Gua ya? udah kita buka dulu ya, kita buka Iya. dulu ya. Ting dung. Ting tung. Iya. Ntar dulu, kita freestyling aja dulu lah ya, freestyling dulu lah. Nggak usah liatin Apa dulu tuh kita. freestyling? Lu mau Jadi- joget? Saya lelah. Jadi, tadi kan lu ngelesnya begitu. Ya. Kalau gua tadi ngelesnya, pikirnya ternyata yang naik obligasinya itu bukan yang 10 tahun. Walaupun kan gue baca 10 tahun terus kan, benchmark 10 tahun, Yieldnya yieldnya. naik, harga turun ya. Ternyata yang tebakan gue kan udah lewat kemana-mana. Yield obligasi pemerintah itu bulan lalu lagi, minggu ini itu tembus 7,2. Yang 10 tahun ya. Iya, ini gue cari dulu di mana nih. Ya. Iya, pokoknya naik lah dia 7,2. Tebakan kita kan 7,1 ya, ya kan. Jadi ya meleset lah. Ya arahnya benar. Kan gue selalu bilang arahnya benar. Cuman ini terlalu over. Ternyata yang menguat harganya yang 2 tahun, Dim. Make sense. Ya, jadi emang sekarang ya gua sekarang ya you live you learn gitu kan. Jadi jangan lihatnya 10 tahun doang, Rip. Cobalah sekali-sekali lihat yang 2 tahun gitu kan. Ya sudahlah. Anyway, Ya, gue bilang make sense karena memang ya kita melihat kan inflasi itu berarti lebih ke jangka panjang ya. Jadi jangka panjang trennya melemah. Tapi dari sisi belajar. kebutuhan akan obligasi ataupun fixed income itu tetap ada, terutama di perbankan. Iya. Jadi banyaknya lebih ngambil yang short tenor. Yes. Jadi menurut gue itu make sense. Meredam. Gitu. Sudah, kita mulai. Ya. Awal minggu sebenarnya pergerakannya ya belum terlalu kelihatan overreact-nya lah ya. Dari pergerakannya itu memang dari rupiah itu memang belum jauh-jauh dari 14.450 mendekati. Tapi menangkat naik gak sih rupiah kemarin? Di hari Senin sih nggak terlalu, masih Hari Senin nggak 14.450 ya. IHSG juga masih bergerak ya memang agak berat dari awal kan sebelumnya kita bilang agak berat nih kayaknya naik ke 7.300 ngetes ke situ kayaknya agak berat. Dari situ udah kelihatan lah dari hari Senin tuh sebenarnya udah agak berat gitu. Nah, kemudian dari beberapa data itu memang lupa tutup pintu. nggak apa-apa tukang roti lewat mengundang. Lo bilang lagi. Nggak apa-apa tukang roti kan terus. mau jualan, siapa tahu dia mau bikin iklan di sini. Ini roti yang mana, Dim? Nggak, kayaknya biasanya roti lau. Dulu inget nggak roti lau? Oh bukan. Roti Warna. terkenal zaman dulu tuh roti lau kalau lo kenal. Gambarnya logonya kan logo cewek. Ah ya, biru-biru lah pokoknya ada biru-biru. Lupa kan lo mau ngomongin apa? Enggak. Ya, kalau terkait data itu sebenarnya minggu lalu tuh di awal juga sudah sentimennya negatif. Gara-gara itu tones-nya itu kalau nggak high inflation theme, terus kemudian nyambung ke stagflation, terus nyambung ke resesi, sampai akhirnya ada berita terkait dengan ini. Sebenarnya ini minggu sebelumnya juga bahwa kayak apa tuh namanya kayak bankers itu kalau misalnya kayak GP atau apa itu namanya apa ya? Investment banking. Investment banking ya. Jadi kalau nggak salah ada 2 top investment bankings itu. Apa dia bilang? Ada satu
hati-hati ekonomi akan mengalami economic hurricane gitu. Kalau kita yang ngomong didengerin nggak? Enggak. Siapa kita gitu kan. Nah, mereka ngomongnya udah nadanya udah kayak gitu aja Iya, iya, pertama. Terus kemudian nggak lama itu didukung sama siapa lagi lah pokoknya. Iya. Top itu juga bilang bahwa badai belum lewat dan kedepannya juga masih akan sangat bahaya gitu. Itu dari minggu sebelumnya. Kemudian di awal minggu juga yang lo share itu kan Bung Arif itu terkait dengan World Bank ya kalau nggak salah yang memforecast growth ya. Jadi memang di awal minggu pun intinya itu high inflation, ketakutan akan inflasi, ketakutan akan stagflasi, ketakutan akan resesi, sampai pertumbuhan yang jauh melambat dan akhirnya dipotong. Itu tema-tema di awal minggu ya. Jadi itu juga yang menyebabkan marketnya juga udah berat untuk naik gitu. Terus kemudian kita lihat di awal minggu itu juga ada data RBA ya. RBA itu naikin benar seperti forecast kita. Gue udah ngeliatin RBA, gue udah sebel. Gue udah ngeliatin yang dari awal, gue ngeliatin bonsai udah sebel banget gue. Betul, tapi ini indikasinya adalah RBA itu kan di forecast cuma naik 25 basis point. Ini berapa ini? Ini dia naikin 50 basis point. Oh, agresif dong. Agresif, sama kayak Feds gitu. Kita kapan sih? Kita bulan depan ya? Kita Indonesia. Bulan depan atau bulan ini? Bulan depan ya kayaknya ya. Wah. Ntar kita lihat ya. Naik. Kayaknya minggu depan nggak ada. Oke, terus? Nah itu ini berarti indikasinya bahwa Australia yang tadinya masih adem anyem terpaksa dia naikin udah langsung 50 basis point. Jadi ya berhati-hati juga untuk Indonesia gitu. Terus ada data juga yang menarik dari GDP Jepang. Nah, Jepang itu kan memang cenderungannya melambat ya, sama kayak China. Dan walaupun melambatnya nggak sebesar perkiraan, tapi actually GDP Jepang itu kontraksi, negatif 0,5%. Gitu. GDP-nya minus 0,5% Jepang. Itu kan memang ya memang negara industri tinggi, terus kemudian kan memang COVID dan supply bottleneck-nya ini kan masih ada gitu. Jadi Jepang pun ada isu kan mengenai population growth yang nggak ada. Yang orang males kawin kayak gitu-gitu kan. Itu kan nah itu di sana tuh emang ini ya. Parah ya. Jadi orang nggak mau nikah. Jadi pertumbuhan populasi turun. Terus nabung mulu. Iya. Ya kan? Iya. Terus gimana mau tumbuh ya perekonomiannya ya? Tapi canggih-canggih terus kotanya. Betul. Ya kan? Tapi mereka udah canggih. Jadi mau canggih gimana lagi jadi susah gitu. Makanya GDP-nya susah naik. Gitu. Terus kemudian ada ECB rate itu tetap 0%. Itu apa tuh? ECB rate. Iya, apa dia? Itu sesuai proyeksi. Sesuai proyeksi, betul. Oh, berarti udah nggak negatif. Tapi enggak, dari yang negatif kan? itu kan deposit facility-nya. Okay. Jadi itu masih negatif. Tapi kalau benchmark rate-nya tetap di 0%. Gitu. Jadi data awal minggu kurang lebih masih sama. Jadi mendukung negatif sentimen yang ada di market sambil mereka menunggu data inflasi US yang paling ditunggu-tunggu. Nah, kita cerita tuh. Gue mau cerita juga dong. Boleh. Cerita apa nih? Jadi gue sekarang kan kalau di di screen selalu ngeliat, jadi datanya tuh per menit gitu yang gue lihat gitu kan. Karena kan gue mengingat batas-batas kita 6,8, 7,1 gitu kan. Jadi gue liatin terus tuh. Nah itu di awal minggu gue ngeliat ada US Treasury 10 tahun tuh udah kena 3%. Nah gue gak tahu sejak kapan sih, yang penting pas gue nyadar dia udah 3% aja. Tibalah di hari Selasa. Ya kan, di hari Selasa itu ada lelang Dimas. Lelang obligasi pemerintah Indonesia. Oke. Lelang. Memang dia kan tiap minggu, tapi kan selang-seling tuh yang sama yang syariah. Betul. Nah, ini yang biasanya sih yang sangat diperhatikan market itu yang konven karena volumenya jauh lebih gede. Nah, menjelang lelang itu yieldnya udah naik dari 6,97 698 gitu ke 7.0 something. Oh, udah turun ya harganya berarti. Harganya udah turun. Masih 7,02 gue pikir kan. Oh ya sudah. Bagus. Masih jauh, masih sesuai range. Ya kan? Nah, udah nih. Nah, nih kita tunggu nih hasil lelang. Gue lupa tuh hari itu tuh sampai siang. Gue belum lihat ada hasilnya. Pokoknya ternyata habis makan siang masih naik terus ke 7.0
203 gitu. Ya kan, tuh hari Selasa tuh berarti tuh. Nah, ini karena ini kenapa gue cerita di sini agak panjang, karena ini akan mempengaruhi, bukan mempengaruhi sih, diperburuk oleh something else gitu. Iya, iya. Dah, akhirnya nggak turun-turun tuh yieldnya, berarti harganya turun terus. Hasil lelang, incoming bids, hasil lelang itu adalah 43,5 something triliun. 43,5 triliun 43,5 triliun. penawaran yang masuk untuk Yes, lelang ya. yang mau dapetin obligasi dengan segala macam rate yang dalam situ lah. Iya. Terus yang dimenangkan 17 triliun. Nah, udah. Berarti nawarnya sadis-sadis tuh ya. Nawarnya yoi. Nah, udah. Yang Habis diambil itu cuma 17. habis 17. Habis itu ternyata pas gue lihat kalender lagi ada inflasi kan Dim, US kan Dim. Ya kan? Ada inflasi US. Yield kagak turun-turun. Naik terus. Nah, terus gue lihat nih si hasil lelang ini kan yang masuk banyak 43,5. Apakah ini tidak mensupport untuk yieldnya turun lagi? Nah, cari berita ternyata adalah participation dari foreign players itu turun di lelang kemarin. Dari 14,24% jadi tinggal 12,16%. Para pemain foreign yang berpartisipasi dalam lelang tanggal 7 Juni kemarin. Betul. Ini gua quote dari Bloomberg. Iya. Memang kan dari foreign holding kita kan memang dari dulu kan kayak terus turun gitu kan, mengingat juga inflasi yang global inflation yang naik gitu kan. Jadi US Treasury di Amerika itu juga naik. Jadi menarik lah ya intinya daripada di Indonesia mendingan langsung aja di US yang lebih resikonya lebih kecil. Betul. Nah, ini gue lupa tadi lu ngebahas si World Bank kan. Gue masih ingat WA gue ke lu. Karena itu gue pas lagi nonton TV-nya tuh di Bloomberg TV, itu statementnya World economic is in danger. Ngeri nggak lu? Iya. Yang ngomong presidennya men. Iya, Ya betul, kan? betul. Nah, bla bla bla. Pokoknya yang bottom line yang bisa kita sampaikan ke para pemirsa itu adalah World Bank memotong estimasi untuk pertumbuhan ekonomi global untuk tahun ini menjadi 2,9%. Padahal sebelumnya pada bulan Januari projectionnya itu adalah 4,1%. Ya, jauh ya. Jauh. Ya, itu memang ya itu sentimen di awal minggu yang membuat market yang Iya, kayaknya itu yang mulai mengguncang. Iya, agak-agak langsung sentimennya udah tadinya masih negatif tapi masih agak slow, tapi langsung dari beberapa data dan juga komentar-komentar itu yang membuat marketnya jadi semakin negatif. Oh, terus ada lagi nih, Dim. Ada lagi nih. Harga minyak, nih gue baca headline-nya aja, gue lagi malas buka. Harga minyak are nowhere near peak. Belum even mendekati tertingginya. Iya, betul. Kalau memang dilihat pergerakan harga minyak ini juga tadinya 110 kira-kira masih di situ. Kemudian kan kemarin minggu lalu kan OPEC Plus katanya mau ningkatin produksi kan, jadi agak mulai stabil tadinya. Tapi ternyata minggu ini pun harga minyak masih cenderung naik sampai ke 120-an. Dan yang tadinya katanya Biden ketemu sama Prince MBS dari Saudi, belum ada kabar lagi. Oh, kira lu dapet kabar dari itu. Nggak, belum ada kabar lagi. Makanya ini yang membuat harga minyak juga ya masih naik aja gitu. Makanya itu wajar, make sense karena nowhere peak. Itu juga karena salah satunya seperti yang kita bahas juga minggu lalu bahwa kalau misalnya China sudah mulai beroperasi penuh, tentu saja permintaan akan komoditas akan tinggi, baik itu batu bara ataupun minyak gitu. Jadi wajar kalau misalnya harga minyak akan naik ya, forecastnya seperti itu. Jadi untuk para players di sana, kita ngomongnya udah mulai unstructured gini Dim, karena agak sebel gue. Nah, jadi ini temanya udah sangat-sangat ngomongin tentang inflasi, ya kan? Iya. It's all about bukan it's all about sih. Ujung-ujungnya kan interest rate sebenarnya. Jadi itu inflasi sekarang lagi di pokoknya shooting high terus lah gitu. Orang berpendapatnya gitu. Nah sampai ini gue foto yang kemarin gue kasih lu tuh Dim. Yellen memperingatkan inflation likely to stay high. Inflasi itu akan Ya, betul. dalam waktu lama. Betul. Adanya. Nah, jadi, ini kebijakan para pemirsa untuk berinvestasi. Kalau dilihat kan memang mereka juga banyak mengkonten inflasi itu pertama dari harga minyak yang mereka berusaha tekan. Betul. Terus yang kedua itu dari harga mereka menekan tarif
dari China. Betul. Itu yang minggu lalu juga udah kita bahas gitu. Aktivitas bisnis. Jadi sehingga harga-harga udah nggak dikenain tarif ya, ataupun tarifnya lebih murah sehingga nanti harganya juga akan turun mudah-mudahan gitu. Itu juga diambil sama Inggris juga kalau nggak salah. Ini sampai Menurunkan tarif dari beberapa negara lah istilahnya kayak gitu. Jadi dari Rusia udah diturunin belum? jadi kalau misalnya zamannya si Trump itu kan mereka perang dagang ya, naikin tarif. Nah, ini sekarang dengan kondisi ekonomi seperti ini, kayaknya cenderungannya negara akan menurunkan tarif ya. Jadi otomatis pendapatan negara tersebut akan turun, tetapi dari sisi inflasi itu diharapkan akan terkonten gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat apa namanya, ini jadi gini, sekarang itu berita jujur aja. Waktu itu ada siapalah yang nanya gue ya, market gitu kan. Jadi gue bilang jujur aja, kalau gue lihat, apalagi karena kita juga kan melihat analis di luar sana kan, itu mix dim. Mixnya meaning bukan berarti mix yang satu bilang naik, yang satu bilang turun, enggak. Yang satu bilang naik sekian, yang satu bilang naik sekian. Misalnya contoh. Turun maksudnya? Enggak. Negatif. Bukan, maksud gue kalau misalnya apa namanya, dalam mereka melihat itu, gue bukan melihat bahwa yang satu nanti bilang interest rate-nya naik, yang satu bilang interest rate-nya turun, bukan. Jadi kalau misalnya kayak US contohnya. Oh, interest rate naik cuma seberapa besar. Betul. Nah, kayak sekarang nih, baru gue lihat tadi pagi, kenaikan, para analis bilang kenaikan sebesar 75 basis points is back on the table. Padahal kan kita waktu itu pas kemarin ngomong market udah tenang. Iya, betul. Gara-gara udah tinggal 50 basis point naiknya gitu. Nah, sekarang dimunculin lagi nih. Betul. Nah, jadi ini cukup apa namanya, buat gua ini masih akan membuat market volatile. Gonjang-ganjing, ya betul. Karena kalau misalnya itu pasti mereka melihat data dulu ya, dan Betul. yang paling ditunggu itu kan data inflasi. Yes, gitu. betul. Nah, sebelum kita bahas inflasi US itu sebenarnya ada data inflasi China juga. Inflasi China itu, nah China sendiri kan memang baru beberapa minggu ini agak loose ya, walaupun ternyata di Shanghai atau di mana ternyata baru dibuka ditutup lagi, karena mereka masih tetap believe dengan zero COVID policy. Oh, jadi gini, kalau ada yang misalnya ada yang kena satu langsung tutup ya negara gitu ya. Iya, betul. Perdana Menterinya masih believe dengan kebijakan itu, walaupun banyak sekarang warga China yang udah teriak gitu. Dan ini baru mau nge-mall. Terus dengar temennya lagi, gua kena COVID nih. Jangan bilang-bilang lu. Kalau enggak kita tutup semua nih kan. Bener. Ibaratnya banyak yang kejebak kayak gitu. Jadi dia lagi ngeliat apartemen baru nih, belum selesai. Terus tiba-tiba ditutup, dia nggak bisa kemana-mana, nggak bisa pulang. Aduh, ada yang sampai pacaran di rumah, di rumah ceweknya. Terus tiba-tiba lockdown, jadi dia nggak bisa pulang. Langsung dikawinin. Itu jadi lockdownnya itu sangat-sangat parah itu. Nggak nginget, nggak ada grace period. Pokoknya lockdown. Awas lo keluar jalan gue tembak. Ya, jadi tapi dari sisi data inflasi China itu juga memang terlihat bahwa dia masih belum bisa tumbuh. Inflasinya itu masih di 2,1%, sama seperti periode sebelumnya year on year-nya. Jadi 2,1% ya? 2,1%, rendah kan untuk China gitu. Emang kan. udah terbalik dunia ya? Ya, Indonesia kan sekitar hampir 3 kan gitu. Nah, ini dia masih 2,1. Ya itu efek dari yang tadi ya. Nah, itu pertengahan minggu lah ya, kurang lebih mendekati akhir, sampai akhirnya market enging gitu. Tibalah masanya kita pas lagi tidur. Lu udah tidur belum? Lu sempet nonton? Tidur. Tapi sebelum ini kan, nah ini masalahnya adalah US inflation ini terjadi di Jumat malam ketika market kita udah tutup. Betul. Nah, jam berapa sih? Jam 10 apa tengah malam sih, Dim? Kayaknya mendekati tengah malam lah ya. Lupa gue jamnya. Pokoknya market kita udah tutup lah ya. Terus. Tapi sebelum itu pun market itu kita pun juga udah turun. Ya, kalau misalnya IHSG kita lihat itu sudah turun negatif 1,07%. Oh gitu. Jadi mendekati level 7.000 lagi. Terus kemudian rupiah dari pertengahan minggu udah telap-telap dia. Udah nembus level yang gua. Iya. Dari tadi gua kan ngomongin yield tebakan gua. Yield tebakan lu gimana kemarin ya? Harganya 14.450, nggak jauh dari situ. Ternyata 14.500 itu sangat mudah ditembus. Pagi-pagi gue liat lah, ini salah angka apa depannya gitu ya. Udah nggak ada halangan aja gitu ya. Hajar aja udah naik gitu. Sama kayak yield. Terus. Kayak palanya tuh salah gitu. Nih kayaknya salah pala nih kayaknya nih. Enggak, ternyata bener gitu. Dan akhirnya pun ditutup mendekati 14.600. 580 gitu kan. Walaupun sore 570, 560 gitu kan, tapi
580 tuh hampir mendekati 14.600. Jadi gitu. lu kelewat juga ya. Kenapa sih lah harus dipertegas gitu kan? Ya kita ini sportsmanship. Oh iya, Kalau benar, kita kan benar, sportsmanship, kalau masalah ya udah. Betul. Tapi kalau misalnya kita lihat Dow Jones sendiri pun itu minggu lalu juga negatif 4,96%. Jadi kalau misalnya IHSG turun negatif 1% masih oke lah. Dow Jones aja turunnya hampir 5% gitu. Oh, kapan tuh? Itu minggu lalu sama. Sepanjang minggu lalu atau? Sepanjang minggu lalu, sepanjang minggu lalu. Nah, jadi market itu sebenarnya sudah price in dengan sentimen-sentimen data yang tadi kita sebut, gitu kan. Tapi ternyata inflasi US yang keluar tadi malam itu ternyata lebih buruk dari perkiraan. Parah. Lebih tinggi dari perkiraan. Lebih tinggi dari sebelumnya pula. Iya, betul. Tadinya 8,3%, forecastnya tuh nggak jauh dari 8,3%, alias sama gitu ya. Ternyata 8,6%. Ini. Dan yang menarik adalah core inflation. Core inflation itu kan sebenarnya dia sudah mengexclude volatile food dan fuel, commodities kayak gitu kan. Gimana kalau itu apa? Core inflation itu sebenarnya sudah mengexclude harga-harga yang volatilitasnya tinggi. Oke. Harga makanan yang volatilitasnya tinggi dan dikeluarin harga dari situ. Komoditas dikeluarin. Hasilnya juga tinggi gitu dari ya sebenarnya mengalami penurunan ya, tapi maksudnya tadinya kan 6,2%, diperkirakan setidaknya turun ke 5,9%. Tapi ternyata turun memang, tapi nggak sebesar yang diperkirakan jatuhnya cuman di 6% turun. Jadinya di 6%. Nah, intinya berarti sebenarnya Amerika ini inflasinya itu nggak cuma dari sisi komoditas gitu, tapi dari semua barangnya itu. Makanya sangat sangat make sense kalau mereka tiba-tiba mau menurunkan tarif. Bukan karena mereka pengen baik sama China gitu kan, tapi ini untuk kebutuhan dia. Iya, demi kepentingan dia juga. Dasar. Gitu. Nah, itu ya. Jadi inflasinya lebih besar daripada perkiraan dan ini terjadi di malam hari. Jadi belum price in di market kita. Market lokal. Betul. Jadi kita langsung ke minggu depan, Bung Arif. Aduh, tahu. Dari data itu ada yang penting ya. Paling penting adalah Fed rates. Udah yang lain nggak perlu gue bahas lah. Ada sebenarnya ada retail sales, ada inflasi Jerman, ada BOJ. Cuman yang paling ditunggu pasti Fed rate. Fed rate. Nah, jadi gini ya. Kayak udah lemes banget ya ini. Ini pertaruhan reputasi soalnya. Jadi minggu depan seperti yang Mas Dimas ini bilang akan ada pengumuman suku bunga di US. Betul. Ya, satu. Pertama, yang perlu diperhatikan itu adalah biasanya berita sangat penting ini market itu akan waiting on the sideline. Ya, betul ya. Apalagi setelah data inflasi yang buruk. Betul. Jadi udah waiting on the sideline. Waiting on the sideline-nya itu bukan malah diem aja. Mereka sangat meringankan posisi tradingnya mereka. Cash is king. Cash, aduh, gua sampai salah ngomong. Cash is king. Yeah. Jadi yang punya barang tuh kalau bisa selight mungkin posisi kita menjelang si pengumuman ini. Itu yang pertama. Betul. Yang kedua itu yang tadi lu bilang, Dim. Pengumuman inflasi sudah dikeluarin. Ini kan udah everything is on the table kecuali si Fed rate. Ketiga, analis bilang apa? Ya kan? Tadi kayak gue bilang, ini sekarang mau berani nggak lo betting bahwa mereka akan naikin 50 basis doang? Ya kan? Nah, jadi untuk minggu depan, ini lo nanya, kita udah ngomongin view nih ya. Oke. Gue belum ngelihat untuk si obligasi tembus ke bawah 7 yieldnya. Ya. Ya, belum lah ya. 7,1 itu juga udah bagus. Atasnya gue ngeliat 7,4. Oke. Udah kita tunggu tadi. Make sense. Ini juga sama bubur ayam. Bubur ayam lewat. Aduh. Kita lagi ngomong lagi. Ya udah. Kalau misalnya IHSG dan rupiah intinya sama. Mereka akan ngetes level supportnya lah. Intinya kalau dari sisi IHSG dia akan ngetes level 7.000. Rupiah dia akan ngetes level 14.600. Gitu. Kemarin tertinggi berapa? 14 apa nih rupiah? 14.5. Kalau di screen gue sih 14.580, 585. Oh, itu yang tertinggi yang lo lihat ya. 585, 590, habis itu langsung turun lah. Gitu. Jadi gimana perkiraan besok? Semuanya benar sentimennya akan cenderung negatif gitu. Menantikan Feds gitu. Price in mungkin 50
basis point dia naik Iya. gitu kan. Kalau misalnya naiknya lebih ya pasti marketnya akan lebih parah jungkir balik lagi. gitu. Jadi setuju dengan Bung Arif, kita akan meringankan beban, kita ibaratnya kita kosongin apa yang udah kita profit sambil kita menunggu pergerakan. Tapi tetaplah pasti ada opportunity buy on Betul, weakness. betul. Pasti Kok ada opportunity. ini kalau misalnya nggak terlalu gonjang-ganjing, level bonds kayak sekarang 7,2 gitu, menarik. Iya, Gitu. betul. Jadi kalau emang mau kolek ya kolek, tapi jangan semua. Kayak misalnya lu diem lu kan banyak tuh. Misalnya lu mau masukin, misalnya lu punya duit sekarang berapa? 8M gitu kan. Ya, lu masuklah 500 juta 1M dulu, boleh gitu. Karena yieldnya sendiri 7,2 bagus. Iya, iya. Dari IHSG kita lihat dia pasti akan di awal yang akan ngetes level 7.000. Buy level berapa? Lu berani masuk lagi? 6.800 gue berani masuk. Oh gitu ya, level lu itu ya, 62 rupiah? Rupiah yang kita lihat lah 14.600 kayaknya sih bisa tembus dulu nih. Iya, gue yakin sih tembus tuh Din. Nanti kita lihat dia 14.600-nya lama nggak di atas 14.600. Kalau itu lama, Kalau melejit lagi dong. lama ya berarti lu tahan dulu aja. Kalau sudah. misalnya enggak ya berarti masuk lah. Oke. Gitu. So, kita akan ketemu lagi minggu depan. Siap. So, siap. happy investing.